Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dailami dengan NIM 2304783 dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UTS dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan yang pertama adalah membaca Al-Fatihah beserta artinya dengan fasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan definisi agama secara bahasa dan istilah menurut para ulama dan bagaimana memaknai beragama dalam kehidupan pribadi. Agama secara bahasa memiliki dua kata, yaitu a dan gam. A berarti tidak dan gam berarti tidak kacau, yang dimana agama berarti ketidakkacauan atau bahasa sederhananya adalah keteraturan menurut Abdul Muin. Dan agama secara istilah adalah peraturan Tuhan yang membimbing manusia kepada akidah-akidah yang baik dan kepada beribadah serta muamalah yang baik. Lalu makna beragama dalam kehidupan pribadi. Menurut saya, beragama adalah mematuhi perintah yang telah Allah berikan kepada manusia dan menjauhi larangannya. Mematuhi di sini dalam arti melaksanakan perintahnya seperti sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan juga menjauhi larangannya, menjauhi maksiat, zina, dan segala sesuatu yang membuat Allah murka. Apa itu Islam? Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Itu menunjukkan bahwa Islam adalah kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beragama Islam berarti sudah tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Lanjut, bagaimana cara memahami Islam secara efektif? Menurut saya, memahami Islam secara efektif harus dengan ahlinya, yaitu dengan ustadz atau pembimbing yang bisa membimbing kita menjadi lebih baik dalam agama Islam. Disinggung juga dalam suatu hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Jikalau amanah hilang, maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya, bagaimana cara hilangnya amanah itu? Nabi SAW menjawab, "Jikalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, terkait hadis tersebut itu bisa disangkut pautkan dengan keefektifan memahami agama Islam, yaitu ya tadi dengan memahami Islam dengan ahlinya. Dan jikalau tidak memahami Islam dengan ahlinya akan menimbulkan ketidakpastian ataupun kesalahpahaman. Lanjut ke pertanyaan, apa yang orang tua ajarkan agar menjadi muslim yang baik? Orang tua saya mengajarkan saya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu berarti memberi lebih baik daripada meminta. Itu menunjukkan bahwa orang yang selalu memberi akan selalu di atas orang yang selalu meminta. Itu menjadi salah satu aspek agar menjadi muslim yang baik, di samping ya tadi mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lanjut ke pertanyaan yang 4, jelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau dibaca, dan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Lanjut ke pertanyaan isi pokok dari kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah, muamalah, syariat, hukum, akhlak mulia, sejarah, ilmu pengetahuan. Segala hal yang ada di kehidupan ada solusinya di Al-Quran. Lanjut ke pertanyaan, bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Quran sehari-hari? Saya berinteraksi dengan Al-Quran sehari-hari dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 halaman bersama ustadz saya, ditambah menghafal surah-surah yang berguna untuk menambah pengetahuan dan juga untuk menambah kehusyuan dalam salat saya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, persetujuan diam-diam yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Dan juga hadis menjadi penyempurna dari Al-Quran. Contohnya, jikalau di Al-Quran diperintahkan sesuatu hal, maka di hadis juga dikatakan cara-caranya untuk melakukan perintah tersebut. Lanjut ke pertanyaan, hadis Nabi Muhammad SAW yang saya ketahui adalah talabul ilmi faridatu ala kulli muslim, yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sekian dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ahmad Belami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.